sih sama acara-acaranya HMTI, datengin ke perusahaan? Pasti kalian pengen banget kan datengin ke perusahaan. Gimana sih lihat keadaan perusahaan aslinya? Gak cuman kita belajar aja, kita pengen lihat nih kondisi nyatanya tuh kayak gimana. Cuman ya karena kondisi yang sekarang ini lagi pandemi, semuanya keadaan juga berubah. Banyak bidang yang terdampak, salah satunya juga kita semua nih mahasiswa juga ikut terdampak. Kita belajar jadi secara online dan juga kegiatan perkuliahan yang lainnya seperti himpunan, apapun kunjungan industri tentunya juga itu ikut terdampak. Tapi kalian jangan khawatir nih, kita bakalan tetap kasih tahu kalian gimana sih sebuah perusahaan itu. Kita hari ini bakalan ngobrol sama dari Lazada dan juga Tokopedia. Kalian penasaran gak sih sama dua startup yang terkenal ini? Siapa sih yang gak pernah belanja di sini gak sih? Nah tentunya langsung aja nih kita panggilin narasumber kita. Udah di tengah-tengah kita ada Kak Amel dan juga Kak Januar. Halo. Mungkin ini deh sebelumnya aku mau bacain dulu nih CV dari Kak Januar. Kak Januar ini dia ini lulusan dari Industrial Engineering Telkom University dari 2014 sampai 2018. Kak Januar ini juga sebagai Product Manager di Tokopedia dan juga pernah menjabat sebagai Business Development Tokopedia, kemudian Teknologi Konsultan dan juga Business Analyst Intern PT Telekomunikasi Indonesia, kemudian juga Marketing and Content dari Semoga Berkah ID. Nah, Kak Januar ini di Telkom, dia itu pernah ikut Research Group of Product Development Laboratory. Berarti namanya Amigo ya, Kak? Amigo, betul. Amigo, ya benar. Amigo nih teman-teman PDF nih. Dan juga Kak Januar ini pernah ikut Komite Olahraga Teknik Industri. Mana nih anak-anak Korpi nih? Kayak ada alumninya berarti ya. Terus juga di sini ada pembicara kita nih, yang kedua itu ada Kak Amelia Fatmawati Subianto. Nah, Kak Amel ini dia itu juga sama satu angkatan sama Kak Januar. Beliau ini di Telkom University dari tahun 2014 sampai 2018. Kemudian working experience-nya Kak Amel ini pernah internship di Telkomsel dan juga kemudian Kak Amel internship Telkomsel juga dan juga internship Accenture dan juga analis dari Lazada. Terus juga Kak Amel pernah ini mengikuti volunteer di Enterprise System itu. Berarti Kak Amel anak NSIS ya? Iya. Oh iya, anak NSIS berarti anak NSIS ya? Anak NSIS berarti. Ada juga nih yang mana nih anak-anak Indonesian Marketing Association atau enggak anak IMA. Tadi anak ini juga ada anaknya nggak Kak? Yang mana nih? Yang tadi teman kita. Oh yang dari iya dia anak IMA juga. Ini kakak-kakak kita semua. Dan juga ya ampun, siapa sih kita kalau mau TS belajarnya kadang bergantung sama siapa sih, nunggu sama siapa? Konten Kak, itu kami tuh anak konten guys. Iya, kalau saya mau TS tuh pasti nunggu konten. Responsi. Ya sebelumnya nih aku mau tahu dulu nih, gimana nih kabarnya Kak Amel sama Kak Januar? Baik. Tadi kerja dari rumah terus sekarang kita ya. Iya, makin gitu. Lebih seru kerja dari rumah atau kerja di kantor? Iya, kalau serunya sih seru kerja di kantor karena ketemu teman-teman. Tapi kalau santainya sih kayaknya lebih seru dari rumah. Sambil rebahan ya? Iya, lebih efektif ya. Kemudian makanan, minuman gitu ya. Dapat work-life balance ya. Iya. Tapi kalau lebih dipilih pengen yang mana? WFH atau WFO? Kalau bisa sih setengah-setengah gitu ya. Itu mix mungkin ya. Iya, kesempatan WFH tapi mungkin reguler untuk WFO juga. Manusia semuanya yang enak terus ya. Ya itu. Manusiawi berarti Kak. Manusiawi. Nah itu juga aku mau nanya nih, Kak Kak Januar sama Kak Amel mau tahu dong lebih tahu gimana ceritanya kerja di Lazada sama di Tokopedia. Mungkin dari Kak Amel dulu. Kalau aku sendiri selalu kurang lebih 2 tahun di Lazada ya. Ya karena sebelumnya itu masuk kantor, aku senang banget sih karena ya suasana kantornya itu enak banget sebenarnya buat kerja. Bisa dibayangkan startup perusahaannya, kantornya itu benar-benar yang kayak ya benar-benar bisa dianggap work-life balance banget sih daripada kantor-kantor perusahaan-perusahaan konvensional kayak gitu.
Ya kurang lebih sama sih, nyaman. Mungkin kalau nyamannya itu lebih ke lingkungannya ya. Soalnya karena di startup mungkin sama juga di Lazada itu kayak dari atasan maupun ada bawahan pun itu kurang lebih umurnya masih dalam range yang nggak jauh beda banget. Jadi nggak terlalu ada batas banget antara kamu sama bosnya dan lain-lain. Nah, itu mungkin bikin suasana kerjanya lebih fun aja sih kayak gitu. Jadi meskipun kita kerjanya banyak juga tiap hari, tapi karena banyak temennya, bahkan bosnya bisa dianggap sebagai teman juga, jadi happy sih mungkin situ ya. Ngomong-ngomong umur yang gak beda jauh, kalau boleh tahu berapa nih umur kamu? Aku 23 sekarang. 23. 23. Iya, berarti beda 2 tahun ya sama kita. Iya. 23. Oh ya, 97 juga ya, sama ya? Iya, aku 9 Oh, tapi aku masih 23. Enggak ada 24. Enggak ada 24. Berarti kira-kira udah 2 tahun ya lulus dari Telkom? Iya, 2 tahun. Ya, 2 tahun nanti. Gimana sih? Sama nggak sih kuliah? Atau emang kerja sih? Kangen sih, mungkin kangen sama muncul. Anak muncul gitu ya. Karena anak kosan deh, terus biasa begadang dan ngobrol sama teman-teman, jadi beli muncul tengah malam kayak gitu. Cuman mungkin lebih kangen sama suasana FRI, suasana sejuknya, nongkrong di labnya dan lain-lain kayak gitu-gitu sih mungkin. Cuman kalau ditanya lebih enak mungkin ya karena kita udah bisa ada penghasilan sendiri, jadi tentu aja kerja itu kalau saya sendiri emang lebih oke sih. Kamu? Kalau aku ditanya kangen sih ya kangen sih. Kangen praktikum sih 1. Kalian beda kan ya? Mandi nggak kan? Apa? Mandi nggak? Mandi. Langsung berangkat ya. Gimana ya? Praktikum shift 1 terlambat mulai. Iya. Tapi itu seru sih. Kalau kalian kan udah online gitu dan udah mungkin Kurang hype-nya kurang lah. Iya benar. Jangan Jangan kan praktikum nggak kayak bisa dibayangkan nggak sih kayak apa namanya kaderisasi online. Yang marah-marah gimana ya? nggak tahu, aku nggak kebayang, aku bahkan nggak kebayang itu gimana ya. Makanya itu. Tapi kayak apa ya kak? Maksudnya ada nggak sih perbedaan selama kayak kuliah? Apa yang dibayangkan sama kuliah kayak pengen kerja kayak gini dan kondisi nyatanya sekarang yang udah kakak rasakan itu gimana sih kayak sesuai nggak sih apa yang diinginkan? Kalau dari aku sendiri sih ya lingkungan kerja sama lingkungan berkuliah itu beda banget ya, karena kalau kita kerja kita dibayar kan. Kalau kita kuliah misal kita ikut organisasi gitu ya kita melakukan itu dengan sukarela gitu. Emang kita mau? Emang kita mau ya, kerja juga kadang emang yang kita sukai kan. Dan itu lebih apa ya, kalau kayak aku sekarang ya apa yang aku kerjakan itu aku jadikan sebagai passion aku. Jadi biar kerja itu merasa Nyaman. nyaman dan ya enjoy, happy aja gitu. Nambahin Amel juga sebenarnya lebih ke tanggung jawab sih. Jadi ketika kerja itu emang tanggung jawabnya itu gede. Jadi kayak satu hal kita skip aja tanpa ada kabar itu bisa jadi kemana-mana istilahnya. Buntutnya panjang. Itu panjang banget, banyak banget. Mungkin nambahin kalau bedanya sama yang di ekspektasi di kuliah, karena kita di startup mungkin kita ngerasa kayak wah ternyata kita dituntut lebih aktif, proaktif gitu. Jadi kalau misalnya kuliah kan kayak kita ngikutin jadwal ABCD, kuis ABCD gitu, terus tugas dan lain-lain gitu. Nah kalau di pekerjaan ya kita harus mencari tahu solusinya sendiri gitu, tanpa ada masih orang petunjuk ini harusnya seperti apa. Jadi kita yang proaktif sih mungkin kayak gitu. Lebih apa ya? Lebih bertanggung jawab sama yang dikerjakan sih kan? Betul-betul. Sama kakak dong gimana sih perjalanan karir kakak? Karir Dari lulus kuliah nih ngapain dulu, kayak sempet nggak sih kayak yang jobless dulu gitu, kayak berapa minggu atau berapa bulan kayak sampai kayak aduh gimana ya, gue kerja di mana ya, kayak sempat ada keadaan ketakutan kayak gitu nggak sih kak? pasti ada. Jadi kalau aku sendiri sebelum jadi ketika tugas akhir aku udah intern dulu. Jadi aku cobain intern di Telkom sebagai business analyst waktu itu di digital data service. Kebetulan berhubungan sama big data, internet of things dan lain-lain. Jadi kayak masih masuk gitu, masih udah Telkom kayak gitu. Nah setelah itu lulus selesai mungkin lulusnya itu baru selesai sidang ya, terus mau TW ke wisuda itu aku udah nyari-nyari kerja gitu. Nah di situ aku udah mulai join perusahaan pertama itu setelah
wisuda itu di PwC sebagai teknologi consulting. Awalnya intern dulu sampai akhirnya jadi time di sana full time nggak lama, terus aku di hire sama Tokopedia jadi business development. Nah sebenarnya tadi kan dibilang kan dari business development aku jadi product manager, sebenarnya itu lumayan jauh posisinya. Cuman kebetulan waktu itu aku sebagai business development di produk yang early stage banget. Jadi business development itu kayak role yang gado-gado banget lah, gitu. Bisa partnership, bisa sales dan lain-lain. Nah, dulu aku di produknya lagi early banget dan aku jadi malah hands on di produknya banget gitu. Jadi algoritma dan lain-lain kayak gitu sampai aku sekarang jadi product manager. Kalau kayak gitu singkatnya ya. Kalau aku sih lulus kan baru selesai sidang itu beberapa minggu setelahnya kan dapat SKL. Itu setelah dapat SKL pasti udah mulai nyari-nyari kemana-mana, ya kan? Terus ya nggak lama setelah itu ada kakak tingkat yang nawarin buat intern di salah satu perusahaan konsultan juga. Terus ya udah, ya aku terima aja, maksudnya ya aku cobain aja gitu daftar. Ya sebelum dapat kerjaan yang tetap, intern ya nggak ada salahnya kan, buat belajar juga gitu. Sama pengalaman. Terus itu juga cuman berapa tahun? 2 bulan ya. Cuma 2 bulan. Sebenarnya kontraknya sih 3 bulan. Cuman karena setelah 2 bulan itu aku dapat tawaran di Lazada, ya udah aku ambil aja di Lazada sebagai karyawan tetap, dan ya udah selama 2 tahun sampai sekarang, hampir 2 tahun sampai sekarang tetap di Lazada. Nah, sekarang nih mungkin aku mau tahu kayak Kak Jenal sama Kak Amel tuh ada di divisi apa sekarang? Oke, perlu ya. Oke, aku sekarang di product manager. Divisinya sebenarnya kalau product manager tuh kayak satu track, kayak kita koordinasinya sama berbagai macam stakeholder. Ada tim UX, ada tim engineer, front end, back end, sama tim bisnisnya, sama tim data dan lain-lain. Jadi sedikit tentang role-nya product manager. Jadi kita tuh kayak role yang harus menginisiasi dan membuat suatu fitur atau produk kayak gitu. Cuman dalam pembuatan suatu produk itu bukan kita doang gitu. Di situ ada dari development plan itu ada tim engineer yang bikin dulu struktur di belakangnya aplikasinya kayak gimana. Terus sebelum itu juga ada tim research yang ngevalidasi idenya kayak gimana. Terus setelah ada tim research, ada yang bikin tampilannya tim UX, terus dipasangin sama tim front end engineer gitu. Terus kita monitoring hasilnya dengan bantuan dari tim data. Jadi end to end banget dari sebuah fitur yang ada di aplikasi Tokopedia itu di manage sama kita dari ideation, planning sampai execution kayak gitu. Berarti benar-benar keterlibatan dan sama semua divisi ya? Ya, betul. Kalau Kak Amel sendiri? Kalau aku sih ada di bagian sourcing and procurement ya, bagian pengadaan. Jadi di bawah divisi retail di Lazada ini, kalau kalian tahu, biasanya kan di situ ada tulisannya last mall gitu. Nah, last mall itu biasanya punya retailnya Lazada. Nah, di retail Lazada ini kita stok barang-barang kita sendiri. Jadi kita beli, kita taruh di gudang kita, baru kita jual gitu kan. Nah, aku ngurusin inventory-nya. Jadi aku tiap hari kerjanya manage inventory-nya. Gimana caranya biar barang itu keluar masuknya itu bagus. Jadi barang itu bisa sehat, bisa tetap kejual, nggak sampai ada yang ngendap di gudang gitu. Jadi intinya aku maintain healthy inventory aja sih tiap harinya. Iya. Awalnya aku sebenarnya dulu nggak pengen gitu kan masuk ke dunia supply chain, inventory, distribution apa itu. Pas kita kayak lagi kuliah pas ngebayangin sih. Iya. Nggak mau kerja di sini nggak mau. Tapi ternyata setelah diterjunin, ya itu jadi apa yang aku suka, jadi passion aku sih. Berarti benar sih Kak, kalau orang ngomong kita yang benar-benar harus jaga perkataan kita sih Kak. Iya. Kita nggak boleh terlalu nggak suka sama sesuatu. Ngomong kayak ini kayak working dan nggak bisa. Nanti justru kita akan menekun itu. Kayak aku pengalaman yang lain. Terus juga aku mau tahu nih apa sih yang ngebedain perusahaan kakak saat ini bekerja sama perusahaan lainnya, keunggulan masing-masing. Apa kan ini kan kayak Kak Jenal di Tapet, Kak Amel di Lazada, kayak apa sih keunggulannya, kayak yang ngebedain apa? Kalau Lazada banyak ya, banyak. Ini bertarung gitu kan? Banyak kompetisi, banyak banget. Tapi udah berteman.
Ya pasti. Enggak. Kalau Lazada, apa yang kita jual tuh menurut aku produknya tuh beragam banget, banyak banget. Dan tentunya di bagian aku retail sendiri itu kayak apa ya, core, kalau bisa dibilang core-nya ya, intinya yang lebih yaitu kelebihan dari kompetitor lainnya. Mungkin yang punya retail Tokopedia kayaknya nggak ada deh. Nggak ada retailnya. Kayaknya nggak ada. Lazada ada retailnya. 1-0 ya berarti ya. 1-0. Selain produknya banyak, terus ada retailnya juga. Ya kita juga pasti banyak promo dong. Iya banyak. Bahkan tiap minggu, tiap hari itu promonya beda-beda sih. Kayak misal hari Kamis itu dikhususin buat promosiin kategori health and beauty. Terus hari Rabunya misal mother and baby. Jadi setiap minggu, tiap kategori itu ada hari-hari tertentu buat kita ngasih promo ke konsumen. Tapi itu kayak promo-promo tiap hari apa itu udah melewati tahap riset ya. Iya pasti. Dan itu pokoknya jangan lupa kalau kalian lihat di aplikasi atau di website-nya itu ada kalau di atasnya itu biasanya ada banner-nya. Bakal ada apa, promo apa, itu banyak banget. Teman-teman yang setiap hari buka Lazada kayak harusnya tahu sih. Iya. Mungkin ada lagi Kak? Apa ya? Biar 2-0 gitu sama kayak. Oh iya, kalau di Lazada kalian bisa bayar pakai Dana. Terus selain itu kita juga bisa COD sih ya. Kalau aku sih kompetitor lainnya kayaknya ada yang belum sih. Kayaknya ada yang belum sih, ada yang belum bisa COD sih, tapi nggak tahu sih kalau sekarang udah ya. Ya, Gimana Kak ingin menyanyi lagi? Oh, oke. Kita rombongan Kak. Sebenarnya e-commerce pada dasarnya sama sih. Maksudnya kayak Tokopedia juga kayak COD ataupun kayak tadi pakai kalau Bukalapak atau Lazada pakai Dana, kita pakai OVO misalnya. Itu sebenarnya kayak enablernya aja sama sih gitu. Cuman mungkin kalau Lazada tadi kayak value portionnya benar-benar kayak di logistiknya betul. Kalau di Tokopedia kita punya value portionnya beda lagi. Kalau biasanya CEO kita suka bilang democratized commercial technology itu yang jadi salah satu visi kita. Makanya fokus kita itu untuk memberdaya UKM yang ada di Indonesia. Makanya 80% penjual di Tokopedia itu adalah UKM gitu. Jadi memang fokusnya kita di situ, dan so far kita ngasih banyak banget service dan fokus gimana bisa ngembangin UKM tersebut. Kayak misalnya kalau teman-teman tahu di Tokopedia ada bebas ongkir, bebas ongkir di semua produk, asalkan teman-teman pilih toko Powermarch atau Office Store, itu salah satu komitmen kita juga. Jadi sebenarnya ya mungkin beda di market dan value-nya aja kali ya antara Lazada sama Tokopedia, tapi kurang lebih harusnya sama sih kayak gitu. Iya. Apa suka dukanya di kantor kan? Suka dukanya kalau nah berapa tahun sih? 2 tahun ya? hampir 2 tahun, sebenarnya setahunan lebih sih, nggak hampir 2 tahun sih. Sukanya mungkin karena startup, again lingkungannya itu friendly banget. Jadi kayak birokrasinya itu nggak terlalu tinggi. Saya pernah di beberapa sebelumnya kayak corporate gitu, dan birokrasinya jauh banget, kayak untuk ngobrol sama VP level atau CEO itu jarang banget. Sementara di startup itu sangat possible gitu. Itu yang pertama. Terus lingkungan kerja dibuat senyaman mungkin dan anak muda mungkin gitu loh. Kayak ada napping roomnya di kantor tuh ya, ada napping room, dan kalau kamu emang kerja terus pusing ya udah kamu tidur aja gitu. Asal responsibility untuk kerja itu biasanya tetap gitu. Ya itu yang penting. Ini tujuannya Kayak gitu. Game seru banget. Sebenarnya kayak gitu sih. Sukanya, dukanya dukanya mungkin karena startup ini jiwa-jiwanya muda-muda semua, milenial semua. Jadi semangatnya 45 semua. Jadi kerja terus dibobol terus gitu. Jadi untuk beberapa orang itu mungkin nggak cocok. Tapi kalau buat saya sendiri kayak kayak tantangan sih. Jadi kayak ini ada project baru. Selalu ada project baru itu. Gak monoton ya? Gak monoton. Sudah ada project baru. Biasanya anak muda soalnya pada ini kan kayak gini lagi. Iya, betul. Jadi selalu ada challenge, dan selalu ada hal yang mau dicapai yang lebih tinggi lagi gitu. Kayak gitu. Tapi ya sedikitnya mungkin jadi work life balance agak kisah-kisah. Tapi ya it's fine sih.
kalau masih muda. Fun ya, bener ya. Menangis padahal. Kalau pulang kantor langsung buka pintu, gimana? Langsung mengeluh ya. Langsung mengeluh. Sebenarnya tapi Mengeluh itu wajar ya. enjoy kok, sebenarnya enjoy aja. Kalau Kamel kan? Kalau aku sebenarnya yang paling aku rasain adalah ketika hektiknya mau menghadapi mega campaign kayak misalnya 11 atau 12. Nah ya. Itu tuh benar-benar karena aku di bagian retail ya. Jadi segala persiapan itu dilakukan sebelumnya kan, jauh-jauh sebelum hari campaign itu. Nah, itu misal 3 minggu sebelumnya itu udah kayak hektik banget, benar-benar nggak bisa, susah banget buat berhenti bekerja. Gitu, karena ya kita punya target yang harus kita capai gitu kan. Dan kalau kita capai target pun itu akan jadi baseline kita untuk selanjutnya. Jadi kita ngerjain sesuatu tuh nggak berhenti untuk satu target aja. Jadi ketika kita udah mencapai satu target, kita akan menginginkan yang lebih. Nah itulah apa ya? Nggak cepet puas ya? Iya dong, nggak boleh. Iya. Karena kalau ada values-nya Lazada, change is the only constant. Nah, ya. Jadi perubahan itu benar-benar harus bisa kita terima, kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan nyata dan bisa jadi setiap hari, karena apa yang kita kerjakan setiap harinya belum tentu sama dengan Bahkan setiap hari kita nggak tahu nih 1 menit ke depan bakalan ada apa. nggak tahu. Kita sekarang lagi di sini, ntar tiba-tiba pas keluar dari sini nggak tahu sesuai sama plan kita apa enggak kan? Nah, mungkin tadi kan udah cerita nih suka dukanya, mungkin Kayaknya tadi cuma dukanya aja. Oh iya. Sukanya belum ada. Parti-partinya nggak disebut bener ya. Nanti yang denger kayak, oh dia duka karena di sini duka doang. Ada dong sukanya pasti dong. Nah, kalau sukanya sih ya kalau aku justru suka duka itu barengan ya. Ya pas mau campaign itu tadi. Jadi setiap mau campaign kita selalu diberi asupan. Tiap hari itu pasti ada. Apalagi kalau di kantor. Semangat Kak. Iya, semangat. Tiap hari itu pasti ada. Dan apalagi pas hari H campaign-nya, kalau kita capai target apalagi itu pasti ya Ada apa yang berapa. Mungkin kan tadi udah ngomongin suka duka di kantornya. Kalau boleh tahu nih dari sukanya mungkin fasilitas apa sih yang didapetin dari kantor atau masing-masing? Fasilitas kalau di Tokopedia mungkin kita ada kayak playground gitu. Terus saya bilang fasilitas ya, playground itu kayak tempat main arcade gitu lah. Biasanya kalau udah sorean itu pada ngumpul situ main biliar dan apa itu. Terbosan ya kayak? Terbosan kan sama kerjaan, terus kayak ya ajang berkomunikasi sama tim-tim lain juga gitu. Jadi ada sosialisasi gitu. Terus ada napping roomnya juga, dan itu sebenarnya nggak dilarang kayak jam segini nggak boleh tidur di sini, itu bebas banget. Jadi kalau saya kayak nakama tuh karyawan Tokopedia kita manggil nakama. Kalau nakama ada capek atau apa itu bisa ke situ istirahat dulu sejam terus balik lagi kerja. Itu salah satunya. Terus juga kita ada makanan gratis kayak snack gitu yang buat pagi-pagi doang, tapi ya Coffee break gitu ya? Coffee break gitu, itu gratis semua gitu. Sama? Kalau aku sih sebenarnya ya kurang lebih sama ya. Cuman tiap hari biasanya pagi ada sarapan dan yang pasti ada buah dan banyak snack. Sehat ya, es krim, jus gitu-gitu ya banyak sih sebenarnya kalau di kantornya sendiri ya. Tapi kalau buat timnya sendiri biasanya tiap bulan dapat budget buat outing pasti. Dan kita juga ada team lunch gitu buat team lunch. Berarti suasana lingkungan kerjanya emang benar-benar mendukung banget ya, kayak menyenangkan. Emang dibikin work life balance kan? Fun sih. Terus aku juga mau tahu nih apa sih namanya prospek perusahaan startup saat ini tuh kayak gimana sih menurut kakak? Ini dari kamu. Kalau aku lihatnya ini startup dalam ruang lingkup e-commerce mungkin. Iya. E-commerce. Kalau dilihat di Indonesia sendiri sih ya adaptasinya kita terhadap e-commerce itu cukup tinggi. Dari semua pengguna internet 90%-nya itu ya bagus tingkat adaptasinya gitu. Dan kalau menurut aku sih karena ya terutama di masa pandemi kayak gini kita interaksi antar orang itu kan dibatasin.
yang pasti teknologi berarti nggak pernah bohong ya. iya dong. Dan pasti dengan apa ya, dengan batasan yang seperti itu ya pasti jatuhnya ke digital lagi. Ya akhirnya ya Kita tetap bisa dapat apa yang kita mau. jadinya startup ya bagus sih masih. Setuju. Kalau Tokopedia sendiri sekarang kayak kita udah bukan cuma e-commerce doang. Kita kayak udah berevolusi kayak teknologi company. Jadi hampir semua teknologi yang memang bisa Indonesia sekarang implementkan, kita coba implement juga gitu. Jadi kayak artificial intelligence pun bahkan kita udah implement di Tokopedia itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau dari saya kayaknya prospeknya gede banget sih, terutama yang startupnya relate sama digital ataupun kayak dunia AI, artificial intelligence ataupun misalnya bot kayak gitu, itu gede banget sih. Dan supply demand-nya itu demand-nya banyak banget, kayak misalnya yang butuh data science, data analysis dan lain-lain, tapi supply-nya itu lagi dikit banget gitu. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu kurang banyak supply ke perusahaan teknologi gitu. Aku juga mau tanya nih Kak, apa namanya program dari perusahaan itu yang berkaitan erat dengan mahasiswa ada nggak sih Kak? Misalnya kayak internship kah atau program workshop ke mahasiswa gitu? Ada nggak? Kalau di Tokopedia kita ada internship ya, cuman untuk kayak program khusus gitu untuk kayak setahun sekali kayak gitu kita sebenarnya nggak ada, kita pun nggak ada MT juga. Jadi memang Atau nggak ya? kenapa? Kalau intern Itu ada. Tapi bukan kayak program yang benar-benar kayak 1 tahun tuh kayak 1 gelombang internship, tapi kita emang selalu buka kesempatan buat anak-anak kuliah itu untuk internship itu selalu ada kok. Gitu. Jadi teman-teman kalau emang mau tertarik sama intern di Tokopedia itu selalu buka. Coba aja buka tokopedia.com/karir. mungkin dari kamu Sebenarnya kurang lebih sama sih, nggak ada program tertentu buat intern, tapi kalau buat kayak MT-nya gitu ada, namanya jadi MVP. Kalau misal intern sih ya belum tentu semuanya juga ada, maksudnya belum tentu semua divisi itu buka untuk intern. Jadi kalau misal tergantung kebutuhan. Betul. tergantung kebutuhan. Kalau misal pengen lihat-lihat bisa di webnya atau di linknya Lazada, itu ada pasti ada listnya informasi intern. Terus juga nih keterkaitan dari sama mahasiswa, mungkin kita sebagai anak teknik industri dibilangnya kan ilmunya apa aja ya kayak maksudnya kayak mungkin dalam tanda kutip nggak jelas gitu, kayak kemana sih gitu kan, kita tuh kemana gitu kan, karena kita marketing dapat, manufaktur dapat, IT-nya juga dapat kan. Nah terus kayak aku juga mau nanya ini apa namanya opportunity lulusan TI di startup e-commerce kayak Lazada sama Tokopedia menurut kamu gimana? Kalau Besar besar kah atau gimana? kalau aku sih ya karena itu tadi yang bilangnya karena kita mempelajari segala hal, jadi justru itulah yang jadi keunggulan kita buat bisa masuk ke mana aja. Iya. Jadi kita bisa bebas pilih gitu. Iya. Kita mau jadi HR bisa, Kita mau belajar masuk HR. operasinya bisa, Mau produksi kita belajar. apapun bisa sebenarnya, karena ya skill kita itu tadi yang bermacam-macam gitu. Kalau di startup ya, kalau mau di IT-nya kita juga bisa kan, kita juga belajar soal IT kan. Ya banyak sih sebenarnya. Kalau dari aku setuju. Contohnya misalnya aku itu product manager itu biasanya diisi dari orang-orang background SE atau kayak IT gitu, karena mereka harus punya background untuk coding kayak gitu. Nah, kebetulan karena aku di kuliah dulu pernah belajar algoritma pemrograman, terus pas aku terus opsi juga pernah kan gitu. Cuma itu kan kayak basic ya. Tapi karena kita mau program manager kayak butuh ada requirement harus belajar lebih lanjut. Nah itu kayak kita teman-teman aja. Jadi sebenarnya bener banget pertama tadi kayak kita tuh udah lumayan complete package gitu, kayak mau ke HR banyak gitu, mau ke marketing juga bisa, mau ke bisnis apalagi gitu. Jadi tinggal dimantepin aja sih posisi yang mau diambilnya itu apa, dan itu harus tahu banget dari awal kalian tuh mau role-nya tuh apa. Misalnya dari awal saya pengen startup tapi bukan startup doang, tapi kayak startup di bidang apa dan role-nya itu role apa gitu. Startup misalnya bagian procurement kayak gitu ya, berarti dari awal udah tambahin tuh skill set-nya procurement tuh apa aja kayak gitu.
supaya tahu apa yang kita inginkan kayak. Tapi intinya jangan takut mencoba sih. Yeah. Karena kayak aku kan ya dulu basicnya pas kuliah nggak ada sama sekali keinginan buat supply chain, tapi akhirnya kerja juga supply chain. Intinya practice by doing ya. Iya. Kalau di kerjaan sih kayaknya kayak gitu sih kita. Practice by doing. So aku juga mau nanya nih tips and trick buat teman-teman TI nih khususnya yang fresh graduate. Gimana sih caranya kalau misalnya mau kerja di startup gitu Kak? Coba aja sih. Sebenarnya pasti pertanyaan itu kalau biasanya datang ke saya tuh bukan masalah kayak cobanya, tapi kayak saya udah coba tapi nggak dapet kayak gitu kan. Gitu kan. Jadi coba lagi. Iya dong. Betul sih. Baru sekali doang cobanya. Betul. Tapi again, kalau buat teman-teman yang nonton ini kayak masih tingkat 1 atau tingkat 2 buat tingkat 3 gitu, itu sebenarnya momen yang tepat banget buat teman-teman tuh mantepin setelah lulus tuh mau apa gitu. Tadi balik lagi ya, mau jadi apa, mau di perusahaan yang tipenya apa, dan role-nya itu sebagai apa kayak gitu kan. Nah, kalau teman-teman udah tahu itu, misalnya mau jadi product manager atau mau jadi software engineer, itu lebih gampang buat teman-teman untuk menambahin skill set-nya teman-teman ketika kuliah gitu. Jadi dari kuliah udah masuk lab ABC misalnya, dari kuliah udah intern di ABC juga, jadi yang udah align banget. Jadi ketika nanti recruiter atau user yang hire teman-teman di startup itu ngeliat kayak, oh ini orang emang udah spesialisasi banget di bagian marketing kayak gitu, oh ini orang ini kayak cocok banget sama itu kan. Itu kan karena teman-teman bayangin ketika teman-teman lulus itu, teman-teman nyari kerja itu kayak tandingannya sama yang udah pengalaman juga. Iya. Nah itu makanya apalagi di masa-masa sekarang kayak betul, gini kan. betul, ini emang masa-masa yang sulit ya aku harus akuin gitu, dan pengalaman itu dibutuhin banget. Nah sebenarnya nggak usah harus lulus dulu baru dapat pengalaman, bahkan ketika teman-teman lagi kuliah pun bisa dapat pengalaman side job kayak part time ataupun apalagi sekarang sebenarnya di kondisi WFH atau study from home juga bisa dimanfaatin ya kan? itu banget, itu kesempatan yang gede banget sih untuk teman-teman sambil part time atau intern dari rumah gitu. Jadi kalau menurut aku itu dia tambahin skill setnya bisa dari mana aja, mau learning online dari Coursera ataupun EDX lah, mau intern tambah banyak-banyakin internnya, mau itu part time atau mau itu kayak cuma masuk web atau komunitas, nah itu dispesialisasiin, nanti pasti itu bisa jadi modal yang bagus banget sih buat nanti kalian masuk ke startup. Gitu. Ya mungkin ya pasti nggak jauh ya sama Januar, cuman summary-nya dari apa yang dikatakan Januar, mungkin buat anak-anak yang belum lulus, maksudnya yang masih kuliah, kalian bisa masih punya waktu buat ngasah skill kalian, mau baik hard skill maupun soft skill. Hard skill ya pasti dengan ikutan kuliah terus, ya kan, mengasah otak lah intinya ya. Kalau soft skill kalian masih bisa cari banyak pengalaman, mungkin dari ikut organisasi kan kayak gini, kalian bisa ikut organisasi, bisa kumpul sama orang-orang, komunikasi sama mereka, itu juga ngelatih soft skill kalian kan, buat ngomong sama orang, buat negosiasi mungkin kan, terus kerja di dalam sebuah tim itu dibutuhin banget buat kerja nanti, karena ya kita nggak mungkin kerja sendirian kan. Kita aja udah ditakdirkan jadi makhluk sosial kan. Iya, pasti perlu berinteraksi dengan orang lain, dan itu perlu biasa juga, bukan cuma hard skill kita tapi juga soft skill. Mungkin ini Kak, aku juga mau tanya, menurut Kakak penting nggak sih menjaga relasi itu, even itu relasi sama teman-teman kampus kita, relasi sama orang-orang sekitar, itu menurut Kakak perlu nggak sih? Dan efek ke kerjaan Kakak tuh gimana? Oke. Perlu atau enggak pasti perlu banget. Jadi kalau di pekerjaan itu nggak bisa dipungkiri kalau namanya relasi itu bisa bantu kalian. Mungkin tadi kayak kalau Amel cerita kayak ditawarin misalnya gitu, itu banyak banget. Ya, jadi kayak bisa aja informasinya yang kalian dapat itu ditawarin atau kayak di share atau kayak di refer, itu tuh bisa mempengaruhi banget sih gitu. Jadi kayak kalau kalian punya relasi yang menurut kalian emang kayak bisa bantu banget ya, jangan putus hubungan sama mereka gitu. Dan juga bukan di kuliah doang ya, tapi di pekerjaan pun ya. Makanya kalau misalnya pindah pekerjaan tuh nggak boleh buruk-buruk gitu, karena kan at the end pekerjaan itu kan sementara, at the end kayak bakal ketemu lagi di perusahaan yang lain kayak gitu. Jadi ya
Bagian ya sangat penting sih, jadi jangan pernah berubah itu relasi itu. Iya, karena ya relasi itu penting banget ya. Karena apa ya? Ya kita di dunia ini pasti ya butuh orang lain, dan kita nggak tahu kapan kita misal kayak tiba-tiba ketemu sama orang itu, terus orang itu punya memberikan kesempatan tertentu untuk kita. Itu ya bisa jadi karena relasi kita yang baik gitu. Jadi kita harus punya relasi buat sama semua orang yang baik. Kita harus memberikan kesan yang baik pada semua orang, dan ya agar kita juga bisa lebih dihargai sih. Karena pandangan atau penilaian orang itu penting banget sih kayaknya. Karena simpelnya kayak misalnya aku kenal Mel misalnya, terus divisi aku lagi nyari procurement specialist, daripada aku nyebarin CV bakal nyebarin informasi requirement-nya, aku bakal nanya, Mel lo mau cobain nggak kayak gini? It's often happen gitu, itu sering banget kejadian di dunia profesionalitas, dan itu yang nggak boleh kan lupain sebenarnya. Iya, jadi benar-benar harus dijaga. Mungkin karena kita udah di akhir acara, mungkin ada nggak sih Kak closing statement dari Kakak yang mau disampaikan ke teman-teman mahasiswa Telkom University khususnya di program studi kebanggaan kita teknik industri? Ada yang mau disampaikan? Apa ya? Kalau dari aku sih paling apa ya? Kita harus bisa memanfaatkan apa yang kita miliki, dalam artian kita masuk di TI, kita belajar segala macam hal itu. Jangan disini untuk perbincangan kita kali ini cukup sekian. Semoga teman-teman yang sekarang kita semua nih berada di masa pandemi ini bisa mengobati rasa kangen kita datang ke company-nya langsung. Apalagi kan ini startup ya, kita juga pasti pengen kan. Tadi kayak Yanuar sama Kamel bilang kayak kantornya keren banget gitu kan, kayak kalian kerja bisa main biliar, tidur-tiduran, ada fasilitasnya banyak banget. Mungkin kita kan kepo ya gimana sih, mungkin bisa searching kali ya, kayak lihat-lihat ya. Tapi kan ini udah dijelasin langsung nih gimana sih kondisi nyatanya yang dirasain sama Kak Amel sama Kak Yanuar selaku lulusan TI yang bekerja di perusahaan startup yaitu di Lazada dan juga Tokopedia. Pokoknya sekian dari saya Dea sebagai moderator dari Biro Public Relations. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat sama teman-teman semua dan menambah wawasan teman-teman semua tentang startup khususnya di Lazada dan juga Tokopedia. Kalau aku bilang salam sini ya. Salam unity. Salam unity. Salam unity. Salam unity. Salam unity. Salam unity. Bye Mariners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.